Selamat, kamu sudah bisa mengakses template laporan keuangan pribadi yang bisa kamu gunakan di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Ini akan sangat membantu kamu untuk mencatat dan nge-track laporan keuangan kamu, bahwa uang kamu itu terdistribusikan kemana aja dan bisa saving berapa banyak. Di bagian ini, di bagian tutorial, kamu bisa membaca bagian tutorialnya atau bisa melanjutkan video yang kamu tonton ini. Cara pertama untuk menggunakan template ini adalah dengan pergi langsung bulan Januari. Ini tergantung kamu sekarang ada di bulan apa. For example, di bulan Januari. Di sini ada 3 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Ini adalah urutan cara kita menggunakan template ini. Pertama, untuk memudahkan kamu, kita sudah siapkan tombol di bagian ini, tombol bantuan. Di sini kamu bisa aktifkan terlebih dahulu. Aktif. Maka akan muncul berwarna merah. Yang berwarna merah inilah yang kita isi secara manual. Sedangkan yang tidak berwarna merah ini akan terisi dengan sendirinya, termasuk di bagian pie chart ini. Pertama, di sini ada waktu ya. Ini akan memudahkan kamu bahwa sekarang di jam berapa, bisa dicek pakai WIB juga bisa, pakai WITA juga bisa. Ini sisa hari di bulan ini, kemudian apakah kamu bisa berhemat atau tidak. Kemudian di bagian ini, periode budgeting, kamu bisa pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini udah berwarna merah. Kemudian batas pengeluaran. Jadi di bulan Januari ini, sebagai contoh, kita mau menghabiskan 5 juta. Pokokmu nggak mau 5 juta. Ini adalah batas maksimal yang harus kita habiskan di bulan ini. Tidak boleh lebih dari 5 juta. Setelah itu, apa yang kita isi di bagian kelompok 1 cukup ini saja. Setelah itu kita akan masuk di kelompok yang kedua. Di kelompok kedua, di sini ada pemasukan. Maka kita isi apa saja. Misalkan gaji kantornya adalah 10.800.000. Kemudian ngajar bootcamp atau ngajar di kelas SMA, SMK atau universities, itu bisa diisi misalkan 2 juta. Ekspektasi dan realitanya 2 juta. Kemudian freelance, jika kamu menerima jasa, pokok sumber-sumber pendapatan kamu di sini tinggal diisi dan disamakan angkanya. Oke. Setelah itu, apa yang diisi di bagian tabungan? Kamu nabung untuk apa aja? Boleh, misalkan dana darurat, umroh, haji, hari tua, atau pendidikan anak, ini bisa diisi. Setelah itu, teman-teman akan masuk ke bagian tagihan. Bagian tagihan ini adalah uang yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Misalkan, jika kamu coba untuk membeli rumah, cicil rumah, maka bisa di sini budgetnya misalkan kita tuh harus bayar untuk cicilan rumahnya 1.300.000 per bulan. Kedua, ada wifi. Wifi ini kan tiap bulan ada dan angkanya hampir sama, misalkan 220. Iuran sampah, token listrik, ini yang budgetnya selalu sama setiap bulannya. Kalaupun perubahannya tidak begitu banyak, dan ini wajib kita keluarkan setiap bulan. Itu adalah kategori tagihan. Kemudian kita masuk ke kategori pengeluaran. Di kategori pengeluaran ini hanya ada satu yang berwarna merah, artinya kita hanya mengisi manual di bagian ini. Sedangkan di bagian yang lain, ini tidak boleh diisi. For example ya, ketika kita klik ini, maka tidak ada rumus di bagian ini muncul. Ketika kita klik ini, maka langsung ada rumusnya. Artinya, ini akan terisi secara otomatis. Dan ini, teman-teman, diamkan seperti ini. Oke, makanan, minuman, beli saham, peralatan kos, hangout, jajan, dan sebagainya tinggal diisi. Sebagai contoh, makanan dan minuman. Oke, untuk makanan dan minuman kita akan alokasikan sebulan itu misalkan 1 juta, atau bila bisa isi dengan 2 juta deh, 2 juta misalkan. Nah, otomatis nih akan sisanya nanti akan terisi. Dari mana itu terisi? Nanti akan dijelaskan. Ini sebagai contoh, misalkan untuk makan aja itu 1 juta, kemudian beli saham itu 250, peralatan kos itu 400, hangout itu 100.000, beli jajan 150.000, skincare 200.000, dan sebagainya.
Setelah itu kita masuk ke bagian hutang. Di bagian hutang kalau tidak ada bisa dicentang gini, bisa ditulis tidak ada. Oke, kemudian ini ada tanggal, budget berapa harus kita keluarkan. Kalau ini 0 berarti tulis 0, kalau tidak ada kan tidak ada hutang. Kemudian di bagian ini aku lupa jelaskan tadi bahwa ini ada centang ya. Kalau pembayaran rumah sudah selesai maka diklik centang. WiFi juga begitu, udah selesai. Iuran sampah udah dibayar belum? Udah. Token listrik udah bayar belum? Udah, tinggal dicentang. Begitu juga yang bagian ini. Oke, kita sudah menyelesaikan kategori yang kedua. Kita masuk ke kelompok kategori yang ketiga. Di sini ada saham. Kamu bisa mengisi saham jika kamu punya sahamnya. Kalau kamu belum punya, maka kamu juga bisa isi di sini kosong aja, tidak usah diisi sama sekali. Ini bisa dihapus seperti ini. Kemudian ini juga bisa kasih 0. Maka nilai sahamnya tidak ada, alias 0. Oke. Kalau ada sahamnya maka bisa diisi. Dan ini akan terhitung otomatis ya. Misalkan kita beli saham sebanyak 1524 lembar, kita beli di harga 164 lembar. Kemudian uang yang harus kita keluarkan itu 200. Ternyata nilai sahamnya naik, maka kita profit itu 393. Ini secara otomatis akan terhitung dengan sendirinya. Jika belum punya saham maka ini dikosongkan saja. Kemudian ini yang bagian paling penting, tracking pengeluaran. Tracking pengeluaran ini adalah pengeluaran yang akan kita keluarkan setiap kita belanja apapun kita isi. Ini akan mempengaruhi pengeluaran di bagian realitas dan sisa. Contoh, kategori misalkan kita hari ini membeli makanan dan minuman, entah itu lauk, entah itu sayuran, itu masuk kategori yang bagian ini. Kemudian kita mengeluarkan biaya, misalkan ternyata 350.000 nih, 350.000 ya. Ingat di sini ya. Ini sisanya 95.000, oke. Ini kita isi 355.000 belanja di niaga misalkan. Dan ini otomatis akan berubah tuh. Otomatis akan berubah karena kita pengeluarannya bertambah. Ini kita ulang ke 300, berubah lagi. Oke. Selanjutnya, misalkan hari ini kita akan coba untuk beli skincare ya. Kita beli skincare. Mana skincare? Tanggal berapa? Tanggal 14 Januari 2026 for example. Kita budgetin skincare itu berapa? Coba cek, 200.000. Kita sudah pernah mengeluarkan 80.000. Oke, sekarang kita beli skincare-nya ternyata 80.000 lagi nih. 2, 3, 80.000. Beli skincare apa? Wardah misalkan, apalah ya mereknya. Kemudian di enter, bisa kita cek di bagian sini mana skincare-nya sudah bertambah 160.000. 80 tambah 80, maka budget 200.000 itu sudah terkurangi 160.000 dan sisanya 40.000. Kalau kita mengeluarkan uang untuk skincare lagi, maka tidak boleh lebih dari 40.000. Kalaupun nanti ini adalah cukup skincare-nya 2 kali beli selama 1 bulan, itu berarti sisa uang kita untuk di bagian skincare itu adalah 40.000. Oh, ternyata di bagian skincare di akhir bulan kita itu sisanya tetap 40.000. Kalau begitu di bulan selanjutnya kita akan rencanakan untuk skincare itu bukan 200.000 tapi 160.000. Nah gitu. Nah atau sisa uangnya ini kita akan saving kemana? Entah ke tabungan, entah beli saham, atau di tempat-tempat yang lain. Jadi kita bisa kebayang nih, apa sih yang bisa kita hemat, apa sih yang kita kekurangan, seperti itu. Itulah penggunaan dari tracking pengeluaran ini. Semua biaya yang kita keluarkan untuk membeli sesuatu setiap harinya dicatat detailnya di sini. Jadi kalau teman-teman belanja, usahakan minta notanya supaya terdokumentasikan dengan jelas. Kemudian yang terakhir, ini adalah data yang tertampil. Data yang tertampil. Sebenarnya biaya atau uang yang kita keluarkan paling banyak di bagian apa sih? Ternyata setelah kita 1 bulan nih, misalkan sudah terisi 1 bulan semuanya nih, kita keluarkan uang yang terisi di sini, makanan dan minuman ternyata paling banyak nih 900.000. Beli saham 200. Oke, kita cek mana lagi yang paling besar nih. Oh, ternyata peralatan kos 400. Mana lagi berapa persentase? Lihat nih, persentase yang bagian saham 10%, kemudian di sini dana darurat 10%. Skincare berapa? 6%. Jadi kita punya bayangan nih,
oh ternyata sejauh ini ternyata aku tuh paling banyaknya makanan nih yang paling banyak keluar. Kemudian untuk sahamnya 250, kemudian untuk dana daruratnya 250. Oke, kalau itu ditetapin akan ketahuan di sini mana yang bisa kita hemat. Kemudian di bagian atas akan terisi secara otomatis setelah kita mengisi tracking pengeluaran. Di bagian uang habis, oh ternyata setelah belanja nih, belanja, uang yang sudah habis adalah 4 juta. Oke, 4 juta 91.000. Kemudian saldo tersisa. Ini saldo tersisanya 20 juta. Dapat dari mana? Karena ini nih, kita tuh punya uang, sumber pemasukannya adalah 24 juta kan? 24 juta. Kemudian kita itu menghabiskan 4 juta. Maka yang tersisa adalah 20 juta sekian. Nah, begitulah cara pengisian untuk template ini. Semua yang selain berwarna merah akan terisi secara otomatis. Jika sudah teman-teman isi, maka ini bisa dinonaktifkan, maka akan semula seperti ini. Semoga video ini bisa membantu bagaimana cara menggunakan catatan keuangan pribadi kamu.